arti sahabat. Kalau sahabat buat aku pastinya kalau sahabat yang benar-benar sahabat ya sahabat pasti benar-benar sahabat, termasuk support system sih. Mereka yang bisa ngelihat point of view kita, yang bisa mengkritik kita gitu, jadi kayak bisa kasih masukan untuk kita juga, jadi kita nggak berpikir kayak wah gue kelihatan kayak gini sih, nggak berpikiran tentang diri sendiri aja gitu, tapi kita bisa dinilai sama orang lain. Kalau menurut aku sahabat itu seseorang yang berani dan nggak takut buat kita sakit hati kalau kita ngelakuin kesalahan. Jadi kayak menurut aku sahabat itu diperlukan banget kalau kita lagi butuh masukan gitu. Karena kadang-kadang kan ada beberapa orang, bukan orang, maksudnya kayak contoh temen gitu nggak berani buat ngekritik kita, nggak berani buat ngasih tahu nggak apa-apa kok, oke aja. Tapi kan kalau sahabat tuh bakal nggak, lu jelek deh kayak gitu, mendingan lu gini. Jadi menurut aku itu someone yang bener-bener harus kita jaga, karena susah banget buat dapet sahabat yang bener-bener mengerti dan mau ada sama kita terus, susah banget. Oke, boleh ini nggak ceritain tipikal kamu pribadi sendiri sebagai sahabat, apakah mirip seperti yang kayak di film? Kalau di film kan ada yang dibilang kalau kamu itu kan sangat rasional gitu, kalau kamu kan antara di tengahnya gitu. Apakah kalian di antara persahabatan juga mau seperti karakter? Aku setengah-setengah kali ya kalau sama Donna, tapi kalau Sita itu lebih kayak ke lebih meluk, dan di pelukan itu bisik-bisik tapi ngomongnya kayak lu kok gini sih kayak gitu. Kalau Donna itu kan lebih kayak berani ngomong di depan kan, kayak kok malah kayak gini to the point gitu. Kalau aku lebih kayak ke pelan-pelan ngasih tahu. Mungkin kalau dari aku antara Meta dan Sahila, sama-sama lumayan memproses semuanya di kepala, tapi bedanya Meta mental health-nya lebih parah, keganggu ya Chay, daripada Sahila ya. Lebih berat. Oke. Buat lo saya penasaran gimana bedanya kerja di Indonesia sama mungkin di Filipina. Oh, bedanya ada orang-orang gila sangat-sangat mensupport. No, bedanya mungkin lebih menantang karena pakai bahasa Indonesia ya di sini. So aku harus benar-benar perfect berbahasa Indonesia biar apalagi karakternya di sini bukan orang luar tapi orang Indonesia. So yeah, that's the only difference, tantangannya dengan bahasanya sih. Oke, mungkin buat produser atau sutradara, kenapa sih memilih jajaran cast kayak Leo untuk main di film ini? Terus kalau yang tadi kan baru pemilihan tiga pemeran wanita utama gitu. Ya itu berangkat dari karakter pemain, dan jujur juga ya kita di kantor tuh langsung ngebayangin pilihan Meta ini silahkan. Ya kan pasti opsinya banyak ya, ibunya banyak. Termasuk Sam. Pamela Bowie sendiri yang sesuai banget dengan namanya Casey. Ini yang Meta siapa ya? Meta tuh orangnya ini. Donna, ketahuan dong kalau namanya Donna itu udah rada tomboy, itu udah kebayang semua di sini. Dan memang kita udah ada satu lagi toko yang kita cari dan akhirnya saya lempar ke toko lain, dan itu juga antara misalnya Pamela Bowie dengan toko itu ada pilihan juga buat kita. Akhirnya kita putuskan Sahila, kebetulan waktunya ada, akhirnya cocok semua dan dia suka dengan cerita. Sita Marino pas baca antusiasnya luar biasa, makan saya di saat kita baru ketemu saya tertantang untuk set test dia, dan dia bisa sehingga membuat saya agak-agak oke nih, ini anak kok ini tercapai apa yang saya minta. Namun akhirnya kita putuskan bareng-bareng bahwa oke, ini porsinya ini cukup, ini cocoknya di sini, bukan karena nggak mampu. Semua sama, dengan Meta pun juga sama, Pamela Bowie juga sama, Leo juga sama. Leo saya ngebayangin kenapa itu tercetus langsung Leo. Di saat kita nulis skenario, teman saya dia baru selesai film sama dia, langsung saya kepikiran, wah sosoknya saya butuhkan yang laki banget ya, maksudnya wajahnya tuh keras, terus orangnya dingin, kebayangnya dia langsung. Sehingga saya pas tawarkan kepada eksekutif produser dan produser, mereka welcome ya. Akhirnya jodoh. Ada beberapa yang pilihan-pilihan yang memang akhirnya harus memilih, ya ada.
Sita gimana komentarnya dipuji sama sutradaranya? Oh sekarang dia the best. Terima Acting kasih. apa aja bisa. Sekarang apa yang judul baru? Iya. Sama-sama. Ada. Kemarin. Nggak boleh. Ada rules. Ya seneng lah pasti, cuman ya jangan sampai terbang, tapi aku tetap rendah. Kan biasa ada nih, bapak-bapaknya langsung kayak yes, I'm the best. Nah, cuman bakal jadi pembelajaran lagi ke depannya biar bisa ngambil yang manfaat lagi. Ya. Terus gimana rasanya sekarang minggu ini udah 2 film? Mantap. Ya, best, happy pastinya. Kita, ini kan kita kan baru ya. Sebelumnya kan kakaknya udah duluan dan kakaknya udah istilahnya udah banyak kenal lah. Kita merasa takut nggak dibanding sama kakaknya, artinya biasa aja sih, lebih bagus kakaknya atau gimana? Ada alasan kakaknya? Dulu emang iya mungkin ngerasa seperti itu, cuma sekarang lebih kayak ke yaudah Kak Putri punya apa, Sita punya apa, jadi nggak perlu dibanding-bandingin. Tapi kalau soal dibilang itu kan adanya Putri kan emang, jadi kayak ya udah nggak apa-apa gitu. It's a privilege too. I take it as a privilege. Waktu itu sebagai film pertama kenapa sih kamu, Apa? ini kan film pertama kamu, Iya. kenapa akhirnya kamu oke gue mau main filmnya begitu ada? Karena aku udah dulu pengen banget main film horor. Aku suka karena mungkin lebih kayak kotor-kotoran segala macam gitu kan. Iya, tapi kayak betul. Terus habis itu pas dapat, apalagi pas casting tuh lumayan lama itu casting udah berapa kali ya. Dan aku casting itu bareng Kak Saila juga bareng. Kita ketemu di tempat casting, jadi kayak aduh aku harus dapet, aku pengen banget, especially my first job. Terus pas dapet, iya. Nangis sendiri. Nangis dia. Casting aja sampai bengkak mata ya saya. Jadi happy banget sih dapet film ini. Di situ terlihat bahwa Sita ingin tidak menompleng nama kakaknya. Di situ dia melihat kemampuannya. Bahwa ini Sita loh, bukan Yeri. Kalau saya melihat itu ya kebetulan saya juga kerja sama kakaknya. Nah, begitu pun dengan saya luar biasa, rapi banget, lembut banget, sangat kerjasama yang luar biasa. Saya merasa pemain ini, bahkan saya suka bercanda kan. Di lokasi kadang-kadang dia suka banyak bercanda kan. Kadang-kadang di hati itu, ini serius tuh. Jadi kadang-kadang itu memancing emosi supaya kembali kepada role gitu. Nah, kalau nggak dia 15, ini orang ini kan kalau udah kumpul bertiga, orang kayaknya udah sepasar gitu. Saila kan di sini kan memerankan tokoh yang punya mental health ya. Sebelumnya tuh sempat ngeriset dulu atau enggak sih tentang mental health ini? Aku sempat ngeriset lewat Google gitu, terus udah gitu juga aku banyak nanya banget sama Mbak Tema karena kebetulan yang nulis kan istrinya juga gitu. Terus udah gitu juga aku memang pas training juga didampingin. Jadi aku belajarnya dari situ. Tapi udah kesulitan gak sih kalau untuk memerankan sosok Meta ini? Sebenarnya kesulitannya tuh lebih di biar stabil emosinya ya dari scene ke scene. Cuman palingan aku caranya dengan aku tetap menjaga energi aku selama syuting. Jadi pas antara jeda tag itu aku beneran kayak untuk kembaliin lagi energinya biar enak. Jadi biar pas tag itu aku bener-bener bisa. Tadi saya lupa sih mau nanya pas di dalam itu apa arti dari jam 9 ya? Karena menurut saya tuh jam 9 itu masih sore loh. Kayaknya kaum ternyata dimulai dari jam 9. Peka ya berarti ya. Peka Tadi banget lupa loh. mau nanya. Iya benar. Udah nonton berarti ya? Sekarang saya balik nanya boleh nggak? Gimana responnya? Nah itu saya bingung. Itu memang kita hasil diskusi dengan polis bahwa jam 9 itu kita menghitung mundur di mana halusinasi itu berjalan, di mana mati suri itu bisa berkembang menjadi sebuah struktur cerita yang membuat kita pengen penonton itu akhirnya menilai diterapkan bahwa ternyata ini banyak perspektif yang bisa disampaikan. Jadi pada dasarnya yang jam 9 tadi itu hanya sebuah pilihan aja sih. Bisa aja jam 12, bisa jam 1, tapi kita suka dengan angka 8 dan 9. Jadi kita main di angka 9. Tanpa ada makna khusus ya. Nggak ada.
Mungkin harapannya kali Pak sebagai produser akan film ini terhadap nanti rilisnya. Harapan saya ya film ini bisa menjadi film layak ditonton, dapat diterima oleh masyarakat dan bisa untuk menghadirkan film layar lebar yang berbeda gitu. Karena setiap minggu ada film horor, itu pengennya dikenal sebagai film yang berbeda aja, karena memang dapat diterima oleh masyarakat luas. Oke, kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih.